Sidang kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Huta Barat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali digelar hari ini dengan terdakwa Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati. Sidang hari ini akan menghadirkan saksi meringankan. Selengkapnya, kami ajak Anda bergabung dengan jurnalis ANJN Valerie Budianto. Valerie, selamat pagi. Apa agenda persidangan hari ini dan siapa saja saksi yang akan dihadirkan oleh Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati? Selamat pagi Eva, agenda persidangan terhadap dua terdakwa kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat yaitu Ferdy Sambo dan juga Putri Chandrawati adalah pemeriksaan saksi meringankan lanjutan, di mana agenda persidangan ini merupakan lanjutan dari persidangan pada pekan lalu yaitu tanggal 21 Desember 2022. Dan di persidangan pekan lalu, tim kuasa hukum dari Ferdy Sambo dan juga Putri Chandrawati ini menghadirkan satu ahli meringankan yang bernama Mahrus Ali, di mana Mahrus Ali ini merupakan ahli pidana material dan formil dari Universitas Islam Indonesia. Kemudian dinyatakan bahwa melihat banyaknya perdebatan dan juga saling bantah-membantah pada persidangan pekan lalu, maka pada hari ini tim kuasa hukum akan kembali menghadirkan ahli pidana meringankan. Dan dikonfirmasi oleh kuasa hukum Putri Chandrawati, Febri Diansyah, bahwa hari ini pihaknya akan menghadirkan satu ahli pidana bernama Elwi Daniel dari Universitas Andalas. Dan kemudian juga dinyatakan oleh Ratsamala Aritonang bahwa ahli pidana ini akan memperkuat keterangan dari Mahrus Ali di persidangan sebelumnya. Kalau bisa kita review kembali, pada persidangan kemarin ada dua hal yang sangat disoroti oleh Mahrus. Yang pertama adalah Mahrus ini menekankan bahwa Ferdy Sambo ini bukan melakukan pembunuhan berencana, melainkan hanya karena emosi. Dan ia menyatakan bahwa seorang pelaku pembunuhan berencana harus dalam kondisi tenang merencanakan pembunuhan. Sedangkan Ferdy Sambo pada saat itu dalam keadaan emosi dan terguncang. Sehingga menurutnya tidak tepat jika Ferdy Sambo ini didakwa dengan pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kedua, Mahrus juga menyebut mengenai status justice collaborator terhadap Eliezer yang dinilai tidak memenuhi syarat karena klausul pembunuhan berencana dan juga klausul pembunuhan yang dinilai tidak masuk dalam tindak pidana yang diatur dalam pasal 28 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Adapun persidangan terhadap kedua terdakwa ini masih belum dimulai. Saat ini rencananya dimulai pada pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Namun hingga saat ini masih belum dimulai, namun memang untuk jasa penuntut umum ini sudah tiba di ruangan, kemudian juga pihak kuasa hukum juga sudah terlihat masuk di dalam ruang sidang utama Haji Omar Seno Aji sejak pukul 9 waktu Indonesia Barat tadi. Sedangkan untuk kedua terdakwa juga sekarang sudah hadir di persidangan, namun memang masih menunggu di ruang transit, di mana Ferdy Sambo ini hadir sejak pukul 8.50 waktu Indonesia Barat, didampingi dengan personel kepolisian dan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, dan ia terlihat mengenakan kemeja panjang berwarna putih dan rompi tahanan. Kemudian disusul berselang 5 menit kemudian hadir terdakwa Putri Chandrawati sekitar pukul 8.25 didampingi dengan kepolisian dan juga Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan mengenakan kemeja berwarna hitam dan rompi tahanan. Ini kita sedang menanti kapan persidangan akan dimulai dan juga apa keterangan yang akan diutarakan oleh ahli meringankan dan yang dihadirkan di persidangan hari ini. Baik, apakah ahli pidana yang akan dihadirkan Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati sudah hadir, Valerie, dan bagaimana respon dari Jaksa Penuntut Umum terkait dengan ahli pidana yang kembali dihadirkan oleh Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati sebagai ahli yang meringankan? Baik, Esa, untuk ahli Elwi Daniel yang memang dijadwalkan untuk hadir dari ini telah dikonfirmasi oleh kuasa hukum dari Ferdy Sambo dan juga Putri Chandrawati, Arman Hanis dan juga Febri Diansyah, bahwa Elwi Daniel ini sudah hadir di persidangan sejak pukul 9 waktu Indonesia Barat tadi. Dan memang dinyatakan Elwi Daniel ini akan memperkuat keterangan yang diutarakan oleh Mahrus Ali di persidangan pekan lalu terkait apa respon dari Jaksa Penuntut Umum dan juga dari pihak lainnya terhadap keterangan dari Mahrus Ali di persidangan pekan lalu. Dinyatakan bahwa Mahrus Ali ini terlihat ingin mendiskreditkan keterangan dari Richard Eliezer baik di persidangan maupun di berita acara pemeriksaan. Itu yang diutarakan oleh kuasa hukum dari Richard Eliezer, yaitu Roni Talapesi. Kemudian juga mengingat Mahrus Ali ini sempat menyinggung mengenai status justice collaborator yang seperti atau seakan tidak berhak atau tidak diperbolehkan untuk diberikan kepada Richard Eliezer. Dinyatakan oleh LPSK bahwa LPSK ini
sudah melakukan berbagai assessment dan juga ujian terhadap Richard Eliezer, dan ia tetap pada keputusannya bahwa Richard Eliezer ini berhak untuk menjadi justice collaborator, dan juga mengenai Maruf Ali yang menyatakan bahwa pasal 28 itu tidak mengandung klausul-klausul pembunuhan berencana maupun pembunuhan, dinyatakan bahwa pembunuhan berencana dan juga pembunuhan itu termasuk dalam klausul dalam pasal 28, tepatnya pasal 28 ayat 2, dan termasuk dalam klausul tindak pidana lainnya. Baik, kita masih nantikan ya, Valerie. Sidang akan dimulai, rencananya sebenarnya pukul 9.30, tapi sampai sekarang belum dimulai. Kita nantikan kembali laporan dari Anda. Terima kasih jurnalis AMJN Valerie Budianto untuk informasi Anda. Selamat kembali bertugas.